Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad Denny dan guru kita tercinta Al-Habib Ahmad Mustaba. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bang Denny. Alhamdulillah Habib. Hayakumullah. Alhamdulillah. Antum gimana Habib kabarnya Habib? Sehat selalu insyaallah, doain Bang Denny. Amin Habib. Insyaallah, Ini sehat, juga afiat. seperti biasa kan Habib ya, kita Bismillah. akan mengupas kalamnya Imam Haddad Habib yang sebelumnya udah banyak banget dan sekarang kita akan membahas apa ini Habib? Ya, marhaba Bang Denny. Dalam kitab Al-Hikam, di sini kita sudah sampai ke hikmah yang ke-21 Bang Denny. Habib. Ini Masya Allah hampir lagi setengah kitab sudah, nggak terasa ya. Masya Allah. Nggak terasa, udah hampir setengah kitab. Haji, seakan-akan kita berjalan di kebun yang indah, metik dari buah ke buah, tiap-tiap buah tuh beda rasanya, ya kan? Masya Allah. Metik dari hikmah ke hikmah, dan tiap-tiap hikmah beda rasanya. Terus temanya berbeda dan rasanya berbeda. Ini ajib, fawaid luar biasa yang Amin. yang kita ambil dari kitab yang ajib ini, Al-Hikam. Nah, di sini kita membahas Bang Denny, aneka ragam manusia, ya. Bagaimana mereka bisa menampung ilmu gitu atau tidak. Kemudian bisa memahaminya atau tidak. Dan perumpamaannya itu bagaimana? Jadi gini, apakah semua manusia bisa menampung ilmu atau tidak? Ada enggak? Ada orang tidak bisa nampung ilmu? Oke. Ada orang, apakah setiap yang menampung ilmu itu pasti akan memahaminya? Enggak juga. Ada orang dia menampung ilmu, tapi dia enggak sampai ke pemahamannya. Beda loh antara penampungan dan pemahaman. Ada orang hafal contohnya, ya enggak? Hafal Masya Allah, entah itu apa yang dia hafalin. Pas ditanya apa sih artinya, nggak tahu. Atau dia hafal arti, tapi dia nggak bisa mengkiaskan, nggak bisa mengembangkan. Jadi baku tuh yang dia hafalin tuh. Nah, jadi artinya dia hanya sebagai penampungan, tapi tidak bisa mengembangkan. Perumpamanya kayak MP3 gitu, kayak kaset ya enggak. Kalah dia sama kaset, ya enggak. Kalah dia sama MP3. Si MP3 bisa nampung sekian giga, sekian tera, sekian juta kitab. Nah, walaupun sebenarnya si akal manusia itu mempunyai kemampuan yang luar biasa. Berapa tera akal manusia Bang Denny? Waduh, kayak nggak terhitung gitu. Nggak terhitung Bang Denny. Banyak banget, kadang-kadang kan juga banget. Orang-orang dulu kan juga kalau ngelihat dengar sejarahnya ada yang hafal ribuan kitab itu kan. Sekarang aja dalam sekecil mikrochip aja udah bisa nampung ribuan kitab juga. Betul. Nah, makanya memang akal manusia itu dibilang luar biasa, dan makin banyak diisi dia makin melebar dan makin banyak gitu. Makin sering digunakan makin tajam. Ini kebalikan dari pisau atau kebalikan dari tempat kita isi ya makin nyempit. Kalau akal manusia enggak, makin diisi makin melebar dan terus melebar dan enggak ada batasnya. Makin sering digunakan makin tajam tuh akal manusia. Oke. Pernah ditanya gurunya guru kita, Syekh Muhammad Bah Ashinggiti. Beliau ditanya Syekh Muhammad Fal namanya itunya. Akal manusia itu mampu menghafal berapa kitab sih? Maka dia menjawab, aqlul insan, akalnya manusia mempunyai kemampuan untuk menghafalkan kutubud dunia, kitab sedunia. Masya Allah. Itu bisa, dan itu mampu ditampung oleh akal manusia. Jadi sebenarnya bisa nih kita ngalahin tera atau apalagi di atas tera itu namanya. Lupa. Ada ya gitulah tuh. Petabyte dan terus nggak tahu byte gitu. Dan itu akal manusia itu lebih hebat sebenarnya. Hanya saja mereka tidak menggunakan. Makanya dibilang manusia yang paling jenius, yang paling cepat hafal, yang paling banyak menghafal itu kalau diukur-ukur dia hanya menggunakan 2% dari 100 dari kemampuan akalnya. Masya Allah. 98% belum dia gunakan sebenarnya. Itu sejenius manusia. Itu luar biasa emang akal manusia itu. Kalau Anda pernah ini kalau nonton film gitu. Jadi ada namanya perpustakaan akal gitu. Jadi ketika ada orang intelijen gitu kan, dia punya ribuan informasi gitu kan,
Dan ini salah satu temannya nih pengen tahu nih, kok dia tahu semuanya kan. Allahu Akbar. Dia selalu bilang ada punya perpustakaan yang besar banget, ada di bawah tanah gitu kan. Ada di bawah tanah? Di bawah tanah gitu Oke. kan. Akhirnya nih temannya ini kan pengen ngebaca kitabnya di semua kan. Pas dia diem malam-malam, pas dia cuma ruangan kecil doang. Kaget, perpustakaannya mana gitu kan, nggak ada. Ternyata ruangan kecil itu dia perpustakaannya dia untuk dia renung diam gitu. Kalau dia pengen satu kitab, dia cuma merenung diam, dia ngambil kitab seperti dia khayal ada perpustakaan yang sangat besar gitu. Dia tahu tempat kitab-kitab mana yang dia akan ambil dan dia udah hafal semua gitu. Wah, keren banget. Keren gitu. Iya, jadi kadang-kadang dia ngapalnya itu dengan khayalan gitu. Dengan khayalan. Khayalan dia bikin sebuah gedung besar perpustakaan gitu. Dan dia tahu di mana kitab yang dia pengen baca, dia taruh di mana. Jadi ketika dia butuh informasi A, dia udah tahu di sini. Khayal tuh gitu. Iya, tinggal baca. Itu aja. Allahu Akbar. Makanya kemampuan manusia itu luar biasa. Walaqad karramna bani Adam. Makanya di Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, manusia ini, dengan berbagai bentuk kemuliaan, di antaranya ini. Juga gala syair, wa tahsabu annaka jurmun saghirun wa fikam tawal alamul akbaru. Sekarang engkau mengira bahwasanya engkau mempunyai fisik yang sangatlah kecil gitu sekarang, ya manusia sekian meter, tapi sebenarnya dalam dirimu terdapat alam yang besar gitu. Semua alam semesta ini terdapat dalam dirimu sebenarnya, kayak tadi cerita tadi. Bahwa semua kita bisa engkau simpan dalam akalmu itu. Masya Allah. Nah itu, jadi itu perihal penampungan ya. Penampungan. Ada lagi perihal di atas penampungan, pemahaman. Gak semua yang menampung itu memahami. Ya enggak? Pemahaman juga itu suatu yang luar biasa, Bang Denny. Yang mana pemahaman itu sebenarnya sih inti daripada penampungan. Ya, buat apa ditampung? Ya buat difahamin. Buat apa belajar? Ya buat difahamin. Yang dari fahamlah bisa timbul pengamalan ila akhir. Nah di sini Muhaddad bakal ngebahas ada manusia bisa menampung dan bisa memahamin. Ya enggak? Satu. Ada manusia bisa menampung tapi tidak bisa memahamin. Kedua, ada manusia nggak bisa nampung, nggak bisa memahamin. Ada berapa jadi? 3. Ada 3. Nah, kemudian beliau mengkiaskan itu dengan apa namanya, jenis tanah. Jadi penampungan itu bagaikan tanah yang apa namanya bisa meresap air, dan pemahaman adalah tanah yang bisa menumbuhkan pepohonan atau apa namanya tanaman gitu. Ada tanah subur nih, kena hujan diresapnya itu air, kemudian digantiin dengan tumbuh-tumbuhan. Itu keren tuh. Ada kagak, ada tanah dia nggak bisa numbuhin hijau-hijauan, tapi dia bisa hanya menampung air, nggak diresap sama dia. Kalau ditampung tuh air tuh, ada kayak gitu kan? Ada. Lumayan dah itu. Ada lagi tanah nggak ditampung malah diganti, artinya air yang meresap shoot ngilang gitu aja, nggak digantiin dengan hijau-hijauan atau tumbuh-tumbuhan gitu ya sia-sia artinya kita tuangin air ke situ. Nah begitu pula perihal manusia. Jadi persis kayak 3 tadi tuh. Nggak ada yang keempat, ada 3 ya. Ada 3. Nah sekarang ini kita bahas dulu. Kita bahas sekarang ini. Bagaimana sekarang kita seandainya seorang guru melihat murid, lihat murid ini tempo dia dari mana nih? Pertama atau kedua, ketiga? Nah, kadang-kadang ada seorang murid yang hendaklah engkau berikan perhatianmu kepadanya karena ini sangat berpotensi ke depan. Dia bisa menampung dan dia bisa memahamin, menumbuhkan apa hijau-hijauan. Ada nomor 2, ada murid-murid yang dia hanya bisa menampung. Suruh ngapal kuat dia, hebat. Suruh memahamin nggak bisa. Susah. Ada kayak gitu. Nah bagaimana sikapnya seorang guru kepadanya? Ada lagi nomor 3, nggak bisa paham malah nggak bisa ngapal. Iya, suruh nampung nggak bisa. Aduh, suruh mahamin nggak bisa juga. Lah gimana sekarang, ayo. Nah di sinilah yang Muhaddad membahas. Ayo bismillah kita baca deh. Keren banget. Oke, nah wagalah. Nah, Ana baca Beb. Bismillah, tafadhal Bang Denny. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Al aradi salasun. Nah, ardun iza sukiyat ambatat usbu wal kala'u. Wa masaluha minan nas. Allazi yata'allamu wa yafhamu fil ilm. Oke, bismillah. Qala al-musannif rahimahullah taala. Al-aradi salas.
jenis tanah itu ada 3. Oke. Pertama, ardun, jenis tanah idza suqiyat, bila mana engkau siramin tanah itu dengan air, maka dia akan anbatat al-ushba wal kala, maka dia akan menumbuhkan, berarti itu air diresep dan digantiin sama dia. Apa digantiin? Al-ushb, rumput-rumputan, wal kala, dan tanaman. Jadi kebun. Oke. Ini apa ini artinya? Masaluha minan nas, perumpamaannya dari kalangan manusia adalah mereka adalah orang yang yata'allam, belajar, wa yafham, dan memahami fil ilm, dalam ilmu itu. Gitu. Jadi bisa menampung, bisa belajar, dan memahamin. Tamam. Beliau berkata, "Fakama anna an-nabat laisa 'ainul ma', laisa 'ainal ma', walakin al-ma' sabab husuli, fakadzalika al-fahm laisa 'ainal ilm, walakin 'ainal ilm yakun." Apakah pemahaman itu sama dengan pembelajaran? Lain, enggak semua orang belajar pasti paham, enggak. Tapi pemahaman itu timbulnya dari pelajaran. Enggak. Enggak ada pemahaman tanpa belajar. Tapi bukanlah pemahaman adalah pelajaran. Apakah air itu sama dengan rerumputan? Bukan. Tapi rerumputan dari mana datangnya? Dari air. Nah, rerumputan bagaikan pemahaman dan belajar bagaikan air tadi. Nah, ini bukan ini loh. Rumput tuh bukan air loh. Pemahaman bukan belajar loh. Tapi nggak bakal datang rumput tanpa air. Nggak bakal datang pemahaman tanpa belajar. Nah, itu artinya di sini. Oke, jelas ini. Jelas. Jadi kalau kita mau paham, harus belajar. Pastilah. Nggak ada cerita. Diam langsung paham. Kecuali kalau lain lagi ceritanya ilmu laduni. Lain lagi ceritanya itu. Ala kulli hal. Masya Allah Bang Deni. Wal ardu tsaniyah. Sekarang kelompok kedua. Tanah kedua, tamsakul ma, dia bisa menahan air. Tapi wala tunbitul kala, tapi dia tidak bisa menumbuhkan rumputan ataupun tanaman. Nah, jadi ada tanah tuh. Nah, dituangin air, enggak diresep sama dia, dibiarin nampung tuh tanah tuh. Nampung air tuh nampung. Timbul ini enggak rumputan, enggak timbul. Tapi itu tuh ditampung tuh air. Manfaat enggak? Lumayan manfaat itu. Ada manfaat. Jadi orang bisa ngambil air dari situ. Aneh nggak tahu kalau di Indonesia gimana. Kalau di Hadramut ada beberapa pola tanah kayak gitu. Jadi hujan turun, ya. Kalau kita mau cari air hujan selain musim hujan, kita nyari itu di gunung. Tamam. Adanya di situ-situ. Di antara ceritanya Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Itu katanya beliau punya ibu itu suka minum air hujan. Apa tuh? Emang lain rasanya. Oh lain. Mungkin antum di Indonesia sini nggak terlalu membedakan. Tapi kalau di sono lain banget. Aromanya air hujan tuh lain emang. Oh iya, ada aromanya Bang ini. Ajib. Rasanya ada berarti. Rasanya ada, emang lain. Ajib. Jadi ibunya Habib Umar bin Abdurrahman Habib Umar bin Hud Al-Attas suka minum air hujan. Akhirnya tiap hari tuh Habib Umar bin Hud Al-Attas pagi-pagi nyari ke tempat-tempat yang ditampung air hujan di situ, tamam. Diambil pakai girbah tuh pakai apa namanya? Alat lah gitu. Apa namanya? Dari kulit kambing, ya. Dan tiap hari begitu. Dan itu tempatnya jauh-jauh Bang Deni. Wow. Ini di gunung-gunung, di pegunungan. Naik. Betul. Wah, apa namanya? Kita pernah ziarah ke rumahnya beliau waktu di Hadramut, di Horidah rumahnya itu di pegunungan rumahnya itu. Sekarang udah nggak ada penghuni lagi. Itu dan kita lihat ini gimana ceritanya yang dalam manaqibnya Habib Umar bin Hud Al-Attas ngambil air dari gunung ke gunung susah banget, kita setengah mati, nyampe ke rumahnya setengah mati. Apalagi beliau bawa air tiap pagi itu beliau cari bawa air di girbah itu nyampe ke rumahnya buat minum ibunya tuh hari. Dan tiap hari kayak gitu. Habis itu ibunya ngedoain. Dan pernah juga beliau dilihat oleh paman beliau, khalnya, saudara ibunya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Waktu itu beliau lagi jalan dan megang girbah yang sangat besar, dan beliau masih kecil waktu itu, badannya kecil, girbahnya gede banget. Jadi yang kelihatan girbahnya itu, tongnya yang kelihatan, kayak tong berjalan. Didoain sama ibunya dan didoain sama pamannya, insya Allah dia bakal gede banyak dunia bakal tunduk padanya.
Nah, dan jadilah akhirnya Habib Muhammad bin Hud Al-Attas yang Masya Allah benar-benar dunia tunduk sama dia berkat baktinya sama orang tua. Masya Allah, ini ajib banget nih pembahasannya Habib. Dan juga cerita tadi yang antum jelasin, tapi karena udah marhaba. Iya, marhaba. Sip. Kita lanjutin dia. Kita lanjutin. Oke, jadi ntar kita lanjutin masalah tanah yang kedua yang menampung air. Akhir marhaba insyaallah. Baik, terima kasih banyak nih atas waktunya, atas pembahasannya, dan juga terima kasih banyak para pemirsa yang telah menyaksikan Kata Mutiara dari awal sampai akhir. Saksikan terus Kata Mutiara bersama saya Muhammad Dani dan guru kita tercinta Habib Ahmad Mujtaba. Kami pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.